Selamat malam, perkenalkan, saya Doni Ananta Putra, mahasiswa jurusan PJJ Akuntansi S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis kondisi perekonomian negara Argentina pada tahun 2023 dan 2024. Seperti yang kita ketahui, Republik Argentina merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan, dengan luas wilayah sebesar 2,7 juta kilometer persegi, menjadikan Argentina sebagai negara terluas kedua di Amerika Selatan dan terluas keempat di benua Amerika serta terluas ke-8 di dunia. Diperkirakan pada tahun 2023, Argentina memiliki 47 juta orang penduduk yang terdiri dari etnis Italia, Spanyol, Jerman, serta beberapa etnis lainnya. Perekonomian Argentina bertumbuh pada sektor jasa yang menyumbang 53% dari total PDB mereka, disusul oleh industri manufaktur yang menyumbang 25%, serta industri pertanian yang menyumbang 6% dari total PDB. Sektor jasa di Argentina didominasi oleh jasa keuangan, sementara itu untuk industri manufaktur didominasi oleh industri otomotif, serta pertanian didominasi oleh pertanian kedelai dan komoditas jagung. Pada tahun 2023, Argentina mengalami krisis sehingga mencatatkan nilai inflasi sebesar 211%. PDB mengalami kontraksi sebesar 2% atau minus 2%. Terjadi penurunan nilai mata uang dari 352 peso per USD pada awal tahun 2023 menjadi 809 peso per USD pada akhir tahun 2023. Untuk kondisi neraca perdagangan pada tahun 2023, Argentina mencatatkan defisit neraca perdagangan dengan nilai ekspor sebesar 66,8 miliar dolar, sementara itu untuk nilai impor 73,7 miliar dolar. Lalu apa yang terjadi pada Argentina sehingga mencatatkan kinerja keuangan yang buruk ini? Penyebab penurunan ekonomi Argentina di tahun 2023 dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketidakpastian politik menjelang pemilu yang menyebabkan investor menahan investasi mereka. Langkah investor ini justru menghambat perputaran ekonomi di negara Argentina. Yang kedua, terjadinya fenomena La Nina yang menyebabkan kekeringan parah, sehingga menurunkan penghasilan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Dan secara global, menurunkan angka ekspor komoditas utama dari Argentina, yaitu kedelai dan jagung tadi. Lalu, terjadinya inflasi sebesar 211% akibat pencetakan mata uang berlebih yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mencetak uang berlebih ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam negeri untuk memutar roda perekonomian mereka. Namun, hal tersebut justru berdampak buruk karena inflasi ini menyebabkan harga barang menjadi naik karena nilai mata uang yang melemah. Lalu, apa upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis yang terjadi? Pemerintah di bawah kepemimpinan baru Presiden Javier Milei menerapkan beberapa kebijakan yang dinilai cukup ekstrim untuk menanggulangi krisis yang terjadi. Kebijakan yang pertama adalah melakukan pemotongan belanja pemerintah. Pemotongan belanja ini meliputi pemangkasan jumlah kementerian atau perampingan pemerintahan, menghapus subsidi, terutama subsidi energi, serta menghentikan beberapa proyek yang sedang berjalan. Langkah ini ditujukan untuk pemerintah agar mempunyai cukup uang untuk menggerakkan perekonomian dalam jangka pendek. Kalau untuk jangka menengah, pemerintah Argentina mengeluarkan paket kebijakan yang mencakup pengaturan harga barang, reformasi pasar dalam negeri, serta mempermudah asing untuk melakukan investasi di Argentina. Lalu untuk langkah jangka panjang, pemerintah Argentina berkomitmen untuk menerapkan penganggaran yang berimbang, yaitu menjalankan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia, sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran yang nantinya akan berakibat pada naiknya nilai inflasi. Lalu, apa dampak dari kebijakan pemerintah yang dibuat tadi? Pada tahun 2024, kondisi perekonomian di Argentina cukup membaik. Hal ini dibuktikan dengan
nilai inflasi yang turun dari 211% menjadi 140%. Argentina mengalami surplus neraca perdagangan sebesar 18,9 miliar dolar. Namun, penurunan nilai mata uang masih terus berlanjut. Namun, penurunan nilai mata uang ini merupakan penurunan nilai mata uang yang masih terkontrol oleh pemerintah. Tujuan dari pemerintah melemahkan nilai mata uang ini salah satunya adalah untuk memudahkan investasi dari investor, terutama investor asing. Lalu, bagaimana kondisi neraca perdagangan di tahun 2024? Pada tahun 2024, negara Argentina mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Nilai ekspor dicatatkan sebesar 79,7 miliar dolar, sementara itu untuk nilai impor sebesar 60,8 miliar dolar. Surplus neraca perdagangan tersebut diakibatkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah pemulihan ekspor komoditas pertanian setelah kekeringan berakhir. Seperti yang kita ketahui, tahun 2023 tadi negara Argentina mengalami kekeringan parah. Yang kedua, regulasi impor yang diperketat dengan tujuan untuk menekan nilai impor. Pemerintah juga menerapkan kemudahan untuk warganya melakukan ekspor. Ekspor ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan devisa dari negara. Dan yang ketiga, kondisi neraca perdagangan mencatatkan surplus ini diakibatkan pula karena pelemahan ekonomi yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun, sehingga pemerintah mengurangi impor, ketergantungan mereka terhadap impor, karena masyarakat tidak bisa membeli barang tersebut. Lalu, apa kesimpulan dari kondisi perekonomian Argentina pada tahun 2023 dan 2024? Kondisi perekonomian Argentina pada tahun 2024 berangsur membaik. Hal tersebut ditujukan dengan menurunnya nilai inflasi, meningkatnya cadangan devisa akibat surplus perdagangan, serta meningkatnya kepercayaan investor akibat komitmen pemerintah serta kebijakan yang pemerintah yang diambil dalam upaya pemulihan ekonomi. Namun, dari sisi masyarakat, kebijakan yang diambil pemerintah ini justru berdampak buruk. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan karena pencabutan subsidi, menurunnya daya beli masyarakat karena pelemahan nilai mata uang, serta meningkatnya angka kemiskinan akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil.